Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puasanya lancar kan? Hari ini kita kembali berjumpa secara daring. Nah, untuk pertemuan daring kali ini kita akan memulai bab baru yaitu bab 3 tentang melestarikan puisi rakyat. Nah, seperti apa untuk materi selanjutnya? Mari langsung kita ikuti. Indikator untuk bab 3 ini yang pertama ialah menyimpulkan ciri umum puisi rakyat yang meliputi pantun, syair, dan gurindam pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi pantun, syair, dan gurindam. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan dari segi isi, syarat pantun, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Ini kaitannya dengan unsur kebahasaan. Lalu yang keempat, menulis puisi rakyat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah puisi rakyat. Itu aspek-aspek yang perlu kalian kuasai untuk bab 3 ini. Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari tentang puisi rakyat ini nanti? Yang pertama ialah pengertian dari puisi rakyat, yang kedua ciri dari puisi rakyat, yang ketiga jenis puisi rakyat, dan yang keempat adalah unsur kebahasaan dari puisi rakyat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Kita itu banyak sekali suku, budaya maupun bahasa. Nah, di sini mengakibatkan begitu banyaknya kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama dari segi kulturnya atau budayanya. Nah, salah satunya ialah puisi rakyat. Puisi rakyat ini merupakan puisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita tentunya. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Mari kita simak lagi. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan puisi. Puisi sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Puisi ialah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi ini ciri khasnya ialah menggunakan kata-kata yang puitis, menggunakan kata-kata yang indah, yang tidak apa adanya, diolah dulu dalam berpuisi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Puisi rakyat ialah sebuah karya sastra yang mempunyai nilai moral tertentu dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, puisi rakyat ini biasa juga disebut dengan puisi lama. Dalam puisi rakyat ini tentu saja banyak sekali nilai-nilai moral dan pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari karya sastra tersebut. Selanjutnya, kalian juga perlu tahu apa sih ciri-ciri dari puisi rakyat. Yang pertama, sifatnya ialah turun-temurun, dari generasi ke generasi tentunya. Dari generasi yang terdahulu, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, sampai kita sekarang itu masih sangat lestari, masih sangat berkembang di kalangan masyarakat, tidak hilang dan tidak punah. Bisa saja di suatu saat akan hilang jika kita sebagai generasi muda tidak ikut melestarikannya. Makanya jangan sampai puisi rakyat kita ini punah. Yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya atau anonim. Jadi tidak jelas siapa yang mengarang. Yang ketiga, diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa puisi rakyat itu tidak diketahui siapa pengarangnya. Karena ya dari mulut satu kemudian ke telinga lain, dari mulut satu ke telinga lain, dan berkembang begitu saja, seperti gosip ya. Kemudian yang keempat, bersifat kaku. Puisi rakyat ini berbeda dengan puisi-puisi zaman sekarang yang sangat bebas, yang tidak terikat dengan aturan. Bersifat kaku di sini maksudnya adalah terikat-terikat aturan seperti jumlah barisnya berapa, kemudian jumlah suku katanya berapa, lalu ada persamaan bunyi di akhir kata, dan pengulangan-pengulangan kata. Nah, itu pakem-pakemnya atau pedoman-pedomannya itu ada sendiri. Berbeda dengan puisi yang modern seperti zaman sekarang yang tentunya lebih bebas. Selanjutnya, kalian juga harus tahu tentang jenis dari puisi rakyat. Puisi rakyat itu sangat beragam sekali ya. Contohnya di sini ada pantun, syair, gurindam, karmina, seloka, talibun, mantra, dan masih banyak lagi. Tapi untuk kalian di kelas 7 semester 2 ini hanya difokuskan pada gurindam, syair, dan pantun. Jadi ada 3 jenis itu yang perlu kalian ketahui. Apa saja? Gurindam, syair, dan pantun. Jadi 3 itu harus kita pelajari lagi lebih mendalam. Oke, langsung saja kita ke jenis yang pertama, yaitu ialah gurindam. Gurindam ini adalah sebuah karya sastra lama yang berasal dari negeri India. Asal katanya berasal dari kata kirindam yang artinya permulaan atau perumpamaan. Yang akan kita bahas dari gurindam ini nanti kita akan bahas cirinya, unsur kebahasaannya, dan tentunya contohnya. Mari langsung kita ikuti ya.
Yang pertama, ciri-ciri gurindam. Apa saja ciri-ciri gurindam? Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Jadi 1 bait terdiri dari 2 baris atau 2 lari. Yang kedua, tiap barisnya memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Suku kata tahu ya, contoh ciri-ciri. Ciri-ciri itu artinya ada 4 suku kata, bukan kata. Kalau ciri-ciri ada berapa kata? Itu hanya 2 kata. Selanjutnya, yang ketiga, tiap barisnya memiliki rima atau persamaan bunyi di akhir lari yang sama atau bersaja AA, BB, atau CC, atau DD. Jadi bunyinya sama. Ciri-ciri gurindam yang keempat ialah baris pertama berisi soal, permasalahan, atau perjanjian. Kemudian baris keduanya baru berisi jawaban, akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud gurindam terdapat pada baris yang kedua. Jadi isi intinya tentang makna dari gurindam itu yang ingin disampaikan oleh pengarangnya adalah ada di baris kedua. Kemudian ciri yang terakhir adalah isi gurindam ini biasanya berupa nasihat atau filosofi hidup atau kata-kata mutiara yang tentunya memotivasi untuk rakyat kita. Selanjutnya ada unsur kebahasaan gurindam. Yang pertama, menggunakan kata hubung tujuan misalnya supaya, agar, untuk, dan guna. Itu kata-kata yang sering digunakan dalam gurindam. Ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata hubung sebab. Kalian tahu ya, kemarin kita sudah mempelajari konjungsi, bahwasanya di situ ada kata hubung sebab seperti sebab, karena, oleh, karena itu termasuk kata hubung sebab. Ciri yang ketiga, menggunakan kata hubung akibat. Contohnya, ada akibatnya, sehingga, sampai, dan akibatnya. Itu merupakan unsur kebahasaan gurindam. Dan yang terakhir, menggunakan kata hubung syarat. Ini sering sekali digunakan dalam gurindam ataupun puisi-puisi lama yang lain. Misalnya, jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, bila mana. Apalagi kata-kata dalam puisi-puisi lama ini beraliran seperti kata-kata yang Melayu. Jadi bahasa-bahasa yang kuno yang masih menggunakan bahasa yang sangat puitis. Sekarang kita bahas mengenai contoh gurindam. Ini saya ambil contoh. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Baris pertama di sini merupakan permasalahan. Jika kalian hitung ada 12 suku kata. Kemudian baris kedua itu menunjukkan akibat. Di sini juga kebetulan ada 12 suku kata. Kita lihat dari cirinya bersaja AA. Di sini pada akhir lari ada mulia A, kemudian baris kedua juga ada dia yang berakhiran A juga. Baris pertama tadi ya seperti yang saya bilang merupakan permasalahan dan baris keduanya merupakan akibat. Baris 1 dan 2 kebetulan sama-sama memiliki 12 suku kata. Dari segi kebahasaannya ada kata hubung syarat. Di sini kata apa yang merupakan menunjukkan kata hubung syarat, yaitu kata jika. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Kata jika di sini merupakan penghubung syarat. Kemudian dari segi makna atau isinya, baris pertama, jika hendak mengenal orang mulia itu maksudnya apa sih? Artinya jika kita ingin mengetahui sifat seseorang atau baik tidaknya seseorang, itu baris pertama. Lalu baris keduanya, lihatlah kepada kelakuan dia. Artinya apa? Kita bisa melihat, kita jika ingin tahu sifat atau baik tidaknya seseorang, itu bisa kita lihat dari sikapnya dia atau perilaku dan perbuatannya dia kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk contoh gurindam, nanti mungkin selanjutnya kalian bisa mencari lagi contoh gurindam di internet ataupun di buku dan kalian analisis ya untuk cirinya bagaimana, unsur kebahasaannya bagaimana, kemudian makna dari isi gurindam itu sendiri seperti apa agar kalian lebih memperdalam dari materi gurindam ini. Nah, baik, itu tadi ya untuk materi gurindam. Kita pertemuan kali ini baru mempelajari satu jenis, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari 2 jenis lain yaitu syair dan pantun. Jadi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.